Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan nomor NIM 2401103409. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah keprofesian PNF dengan materi pengelola PKBM. Yang pertama itu ada peran. Yang pertama, PKBM itu berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan program-program pendidikan seperti kesetaraan dasar, pendidikan kesetaraan, dan juga keterampilan pelatihan dari keterampilan. Yang kedua itu, PKBM berperan sebagai pusat informasi yang dapat menyimpan dan mendistribusikan berbagai informasi terkait dengan pendidikan dan keterampilan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, pengelola PKBM ini bertanggung jawab untuk mengorganisir pelatihan yang relevan sesuai dengan kebutuhan lokal. Contohnya itu seperti pelatihan jahit, pelatihan-pelatihan kayak kursus-kursus yang akhirnya mendorong kemandirian dari ekonomi masyarakat. Lalu yang terakhir, PKBM berfungsi sebagai wadah pemberdayaan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses belajar dan mengembangkan diri. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, PKBM ini membantu meningkatkan kesadaran, sosialisasi, dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan mereka. Tantangan yang pertama, rendahnya minat masyarakat terhadap program PKBM yang disebabkan oleh berbagai faktor. Banyak yang beranggapan bahwa program PKBM hanya berfungsi sebagai sarana mendapatkan ijazah, bukan untuk menambah pengetahuan ataupun keterampilan secara nyata. Lalu yang kedua, keterbatasan dana dan fasilitas. Banyak PKBM yang tidak memiliki sumber daya yang memadai seperti sarana dan prasarana. Fasilitas yang kurang memadai dapat membuat masyarakat tidak menjadi nyaman dan kurang menarik bagi peserta. Lalu yang ketiga, ada kurangnya dukungan kebijakan yang konkret dari pemerintah. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan dukungan finansial, PKBM mengalami kesulitan dalam merancang dan melaksanakan program-programnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan ketidakmampuan PKBM untuk berfungsi secara optimal sebagai pusat pendidikan dan formal. Peluang yang pertama, dengan meningkatnya kebutuhan pendidikan sepanjang hayat, PKBM menjadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat. PKBM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan non-formal bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, ada revitalisasi pendidikan non-formal dalam kebijakan pemerintah, membuka peluang besar bagi pengelola PKBM untuk terus berkembang. Kebijakan ini mendukung penguatan program-program pendidikan yang relevan, sehingga PKBM dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan tersebut, PKBM mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang berfokus pada keaksaraan, keterampilan, dan pengembangan potensi individu. Teknologi. Yang pertama itu ada pengaruh teknologi. Teknologi seperti e-learning atau AI dan media digital telah signifikan meningkatkan aksesibilitas pendidikan non formal. E-learning memungkinkan pembelajaran jarak jauh, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi peserta didik. AI mendukung personalisasi materi belajar dengan menganalisis data siswa untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Kedua, media digital. Media digital juga memperluas akses ke sumber daya pendidikan interaktif seperti video pembelajaran dan simulasi yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan lebih efisien. Platform digital ini tidak hanya mempermudah penyampaian materi, tetapi juga menyediakan analitik pembelajaran untuk membantu pendidik dalam mengevaluasi kemajuan siswa dan merancang strategi pembelajaran yang lebih baik. Pertama, pengelola PKBM dapat memanfaatkan e-learning management system atau LMS untuk mengelola program secara efisien. LMS ini memungkinkan pengelola mengorganisir materi pembelajaran, memantau kemajuan peserta didik, dan juga menyediakan fitur interaktif seperti diskusi dan tugas daring yang meningkatkan partisipasi aktif. Lalu yang kedua itu penggunaan AI. Penggunaan AI dapat membantu menganalisis kebutuhan belajar masyarakat dan personalisasi pembelajaran berbasis data. AI mampu mengumpulkan data sistem gaya belajar peserta, menyesuaikan materi pembelajaran,
dan memberikan umpan balik otomatis. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih relevan, fleksibel, dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga, pemanfaatan media sosial juga menjadi strategi yang penting untuk mempromosikan program dan komunikasi dengan peserta didik. Media sosial memungkinkan PKBM meningkatkan visibilitas, menjangkau calon peserta didik secara luas, serta memfasilitasi interaksi langsung melalui komentar atau pesan. Hal ini tidak hanya memperkuat branding awareness, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap program PKBM yang telah ditawarkan. Tinjauan terhadap kebijakan dan isu sosial. Yang pertama ada kebijakan terbaru. Kebijakan wajib belajar 13 tahun yang merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia yang mencangkup revitalisasi pendidikan non formal sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak mulai dari TK hingga SMA mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas. Dengan memasukkan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari program pendidikan wajib, pemerintah menekankan pentingnya fondasi yang kuat dalam pendidikan. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juga mengatur pengelolaan satuan pendidikan non formal, termasuk PKBM, untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelola PKBM dalam menyelenggarakan program-program pendidikan non formal, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi. Dengan dukungan dari pemerintah, PKBM diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan akses dan kualitas. Kontribusi pada isu sosial. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi isu sosial melalui berbagai program pendidikan non formal, seperti yang pertama, mengurangi angka buta huruf melalui program keaksaraan fungsional. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga mereka dapat berfungsi lebih baik dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis kontekstual dan kebutuhan lokal, keaksaraan fungsional membantu individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada pemberantasan buta aksara di komunitas. Lalu yang kedua, PKBM memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang putus sekolah melalui program kesetaraan. Program ini memungkinkan anak-anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal untuk dapat pendidikan yang setara dengan jenjang yang seharusnya mereka capai. Dengan cara ini, anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan mereka dan memiliki peluang yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Lalu yang ketiga, PKBM juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan lokal. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan praktis peserta, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Dengan demikian, PKBM ini tidak hanya membantu individu dalam mengembangkan diri, tetapi juga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama ada manajemen program. Keterampilan ini sangat penting untuk merancang, mengorganisir, dan mengelola program pendidikan secara efektif. Pengelola PKBM harus mampu menyusun rencana kerja yang jelas, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada teknologi informasi. Kemampuan dalam teknologi informasi sangat diperlukan untuk memanfaatkan alat dan platform digital dalam proses pembelajaran. Pengelola PKBM harus familiar dengan penggunaan Learning Management System atau LMS dan teknologi lainnya untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta. Lalu yang ketiga ada komunikasi keterampilan. Komunikasi yang baik secara lisan maupun tulisan sangat penting untuk berinteraksi dengan peserta didik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kemampuan ini membantu dalam menyampaikan informasi secara jelas dan membangun hubungan yang lebih baik. Lalu yang keempat ada kreativitas. Kreativitas ini sangat diperlukan untuk merancang program-program yang inovatif yang menarik minat masyarakat. Pengelola PKBM harus mampu berpikir secara out of the box dalam menciptakan solusi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu yang terakhir atau yang kelima itu ada analisis data. Keterampilan analisis data memungkinkan pengelola PKBM untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kebutuhan belajar masyarakat. Dengan menggunakan data tersebut, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menyesuaikan program pendidikan agar dapat lebih efektif. Keterkaitan dengan SDGs. Yang pertama, SDGs for pendidikan berkualitas. PKBM berperan dalam memberikan akses pendidikan sepanjang hayat bagi semua orang melalui program kesetaraan dan keaksaraan. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang pendidikannya, dapat memperoleh pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Dengan mengedepankan literasi dan numerasi, PKBM membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam sosial dan ekonomi. Lalu yang kedua, SDG 8 atau pendidikan layak dan pertumbuhan ekonomi. PKBM juga berfokus pada peningkatan keterampilan kerja masyarakat melalui pelatihan vokasional. Program pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga peserta didik dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan siap untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian, PKBM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi di komunitas. Lalu yang terakhir ada SDG 10 atau mengurangi ketimpangan. PKBM memberikan akses pendidikan kepada kelompok marginal, termasuk anak yang putus sekolah dan perempuan. Dengan menyediakan program-program yang terjangkau dan mudah diakses, PKBM ini membantu mengurangi ketimpangan pendidikan di masyarakat. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu yang terakhir ada refleksi pribadi dan rencana karir. Yang pertama, salah satu langkah yang dapat saya ambil itu adalah mengikuti pelatihan manajemen pendidikan non formal. Pelatihan ini akan membantu mengelola, memahami prinsip-prinsip dasar manajemen, perencanaan program, dan evaluasi yang efektif. Dengan meningkatkan kompetensi dalam manajemen, pengelola dapat merancang dan melaksanakan program yang lebih baik, serta dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Lalu yang kedua, mempelajari teknologi terkini seperti LMS, AI, atau aplikasi pembelajaran digital. Di era digital saat ini, penting bagi pengelola PKBM untuk mempelajari teknologi terkini, yang termasuk Learning Management System atau LMS dan AI, dan aplikasi pembelajaran digital lainnya. Dengan menguasai teknologi ini, pengelola dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program pembelajaran. Misalnya, LMS ini memungkinkan untuk pengelola dapat mengatur materi pembelajaran secara terstruktur, sementara AI dapat membantu dalam personalisasi pengalaman belajar peserta. Lalu yang ketiga ada membangun jaringan dengan komunitas lokal dan pemerintah untuk mendukung program PKBM. Membangun jaringan dengan komunitas lokal dan pemerintah sangat penting untuk mendukung keberlangsungan program PKBM. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, pengelola dapat memperoleh dukungan sumber daya, pendanaan, dan akses ke informasi yang relevan. Jaringan yang kuat juga memungkinkan pengelola untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dengan rekan-rekan di bidang yang sama, yaitu bidang PKBM. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.